Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, yang pertama, mari bersama-sama kita selalu belajar mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Baik itu nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat tetapnya iman dan Islam, nikmat kehidupan, nikmat apa saja kita harus belajar untuk mensyukurinya, karena kata para ulama, madarul barakah syukrun nikmah. Poros dari keberkahan hidup itu adalah syukur terhadap nikmat Allah. Allah berikan usia, kita bersyukur dengan usia itu, maka insya Allah kehidupan kita akan barakah. Syukur dalam pengertian memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, salawat ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk mengikuti dan meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan beliau sehingga kita diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah dengan demikian kita akan ke surga kelak juga bersama dengan beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, mari kita luruskan niat untuk belajar, karena yang awal mencicipi neraka itu bukan hanya orang-orang yang berdosa besar saja, tetapi ada 3 kelompok yang paling awal akan mencicipi neraka itu. Yang pertama adalah mujahid yang salah niat, ahli sedekah yang salah niat, pengajar dan yang belajar yang salah niat. Makanya mari bersama-sama kita luruskan niat kita belajar thalabul ilmi, mudah-mudahan beriring ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari bersama-sama bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesempatan pagi hari ini saya, Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua, kita akan belajar mengenali tempat di mana kita tinggal hari ini. Kita tinggal di mana Bapak Ibu sekalian? Dunia. Kita akan coba kenali dunia, karena tidak mengenalinya
itu akan berdampak penyesalan yang tidak akan pernah berujung. Bapak Ibu, seandainya ada yang pandai bersolek, berdandan, sehingga bisa menutupi keburukan-keburukannya, dan setiap orang yang memandangnya pasti akan terpukau. Siapa dia? Dunia. Maka Allah sampaikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Karena kita ada di atasnya, di panggung kehidupan dunia, dan kita juga lakon-lakonnya, maka mari bersama-sama kita kenali panggung itu, supaya kita sebagai lakon bisa memerankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama yang akan kita kenali, kenapa tempat hidup kita ini disebut dengan dunia. Dunia itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya. Wa mal hayatud dunya, tadi kan itu bahasa Arab. Ad-dunya. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi dunia. Ya. Tapi dia bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini memang bahasa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Biasanya yang disebutnya itu selalu terkait dengan hakikat yang disebut itu. Contoh, kenapa perjalanan dalam bahasa Arab itu disebut dengan safar? Mau kemana Pak? Mau safar. Safar kemana? Safar ke Baitullah. Taruhlah begitu ya. Safar, perjalanan maknanya. Kenapa perjalanan itu dalam bahasa Arab disebut dengan safar? Karena safar itu maknanya adalah wadaha wa bayyana atau bana. Safar itu disebut safar, maknanya adalah jelas. Kenapa perjalanan disebut dengan safar bahasa Arabnya, dan safar itu jelas? Karena hakikat sifat manusia akan jelas terlihat kalau sedang dalam perjalanan. Jadi kita akan tahu orang ini baik atau orang ini kurang baik itu pada saat apa? Pada saat perjalanan. Maka dulu Umar bin Khattab itu kalau dilapori oleh masyarakat melakukan pengaduan terhadap perbuatan tetangganya, saudaranya. Saudara saya begini, orang itu begini. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu pernah melakukan perjalanan enggak dengan dia? Belum. Kalau belum, pengaduannya enggak diterima. Tapi kalau sudah, baru akan diproses. Kalau kita belum pernah lakukan perjalanan, biasanya ya kita enggak tahu sifat aslinya. Ini mungkin Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umroh, tinggal bersama agak lama, tahu kalau ketemu 1-2 kali masih suka senyum-senyum. Tapi rupanya ketika kita bergaul seminggu itu baru kita ini tahu aslinya, suka marah dan seterusnya. Itu safar. Nah, dunia ini juga begitu. Dunia itu disebut dunia
kata para ulama yang pertama itu karena dunia itu dari kata dani. Dani itu maknanya adalah rendah. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Karena memang dia itu rendah, Bapak, Ibu. Yang tinggi apa? Dalam Al-Quran yang tinggi adalah fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Ketika Nabiullah Adam, Bunda Hawa melakukan kedurhakaan di surga, maka Nabi Adam dan Bunda Hawa itu oleh Allah diperintahkan untuk turun kemana? Ke dunia. Qulnah bitu, turunlah kalian Adam, Hawa, Iblis ke dunia. Turun. Kalau turun itu ke tempat yang tinggi atau ke tempat yang rendah, Bapak Ibu? Rendah. Yang tinggi itu adalah surga. Bapak Ibu ini aslinya penduduk bumi atau penduduk surga? Penduduk surga. Ya, kita ini surga. Nabiullah Adam, Bunda Hawa pertama kali tinggalnya di mana? Di surga. Ya. Yang kedua, kenapa disebut dunia? Liqasiratiha. Disebut dunia itu karena waktunya pendek, Bapak. Itu dari kata ini baru ya. Waktunya pendek. Dunia itu tidak panjang. Dunia itu pendek. Ya. Bila apa? Bila dibandingkan dengan tempat kembali kita. Dalam Al-Quran hitungan yang paling pendek berapa? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di kampung halaman kita nanti itu sebanding dengan 1000 tahun kita di dunia. Ada ndak kita yang hidup 1000 tahun? Ya, Nabiullah Adam alaihissalam saja sampai hari ini berapa tahun baru? Nabiullah Adam itu manusia pertama yang tinggal di bumi yang sempurna. Itu berapa tahun kalau dihitung sampai hari ini? Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 2022. Nabiullah Adam itu baru sekitar 4000 tahun yang lalu. Tapi itu kayaknya panjang banget ya, 4000 tahun. Berarti kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, berapa hari itu? 4 hari saja. Maka kenapa dunia itu disebut dengan dunia liqasiratiha? Waktunya pendek, nggak akan panjang. Kita ini kata Rasulullah ya nggak akan panjang juga. Ya 60, 70, 80, 90 sudah mulai oleng. Ya 100. Ini kayaknya sudah nggak ikut pengajian hari ini yang 100 tahun. Jarang bahkan. Ya kalau di rata-rata antara 60, 70 kalau di rata-rata, karena ada yang meninggal waktu kecil bayi, ada yang meninggal usia 100 tahun, tapi rata-rata ya 60, 70. Semakin dekat dengan kiamat semakin cepat itu kata Nabi. Kayak sekarang ya, sekarang itu dunia semakin lambat atau semakin cepat? Semakin cepat sepertinya. Kerjaan satu belum selesai, sudah ada kerjaan berikutnya. Tiba-tiba, saya masih ingat ibu saya itu buruh tandur. Saya anak petani.
Bapak saya ngajar ngaji, ibu buruh nderep, matun dulu. Pagi nyiapkan sarapan buat anaknya, terus berangkat ke sawah. Duhur pulang sholat duhur. Habis itu kata ibu saya itu kalau nggak istirahat tidur pusing, maka tidur. Nanti jam 2 bangun, ngerjakan apa saja yang ada sambil asyar. Ketika asyar itu kalau di kampung, nah kampung saya Jawa Timur, ada dibaan, ada apa, semaan, macam-macam begitu. Nanti maghrib, habis maghrib ngajar anaknya ngaji, karena bapaknya ngajari anaknya orang lain. Nah ibunya ngajari ngaji. Habis isya istirahat. Jadi kadang pekerjaan banyak itu bisa selesai, padahal ibu saya tidak punya HP. Yang nggak punya HP ibu saya itu, nggak bisa naik motor, nggak punya motor. Pasarnya jauh, Bu. Istri saya kasih tahu, ini loh dulu pasar di mana ibu saya belanja. Waduh ya Bi, aduh banget kuwi, lak saiki yo wis gempor, nggak ono wong bakal melaku. Tapi semua kecaan istri saya itu HP-nya 2. Istri saya, anaknya 3, ibu saya itu anaknya 12. Motor ada 3 di rumah saya itu. Pasare Gedong Kuning, cedek, ngon aku perumahan Gedong Kuning. Itu wes angger isuk jemput anak, dapur garing tempat saya itu, dapur istri saya itu bersih terus. Iya, karena angger balik ngeterke anake teko ngomah wis nggawa matengan. Ora usah masak toh, Pak. Itu saja kalau sudah habis maghrib ngajari anaknya ngaji ndak sempet. Itu, duh kesel banget ya Bi. Oh, kesel banget itu ya. Iki durung rampung, iki durung rampung, iki durung rampung. Kenapa? Seperti begitu cepat hari ini. Fasilitasnya luar biasa, tetapi pekerjaan seringkali banyak tertunda karena seakan-akan kurang waktu. Cepat-cepat, gek wis meh kiamat ya. Ning koyoke durung wong jek pirang tahun ya. Kalau dunia ini hidupnya 6 bilion tahun. Dunia ini. Neng dinggoni menungso pertama kali jek 4.000 tahun, Pak. Oh, rada tenang nggih. Rada suwe koyoke. Tapi kutub utara sudah mulai mencair. Jadi permukaan laut sudah mulai naik. Jadi sing tenggelam dhisik sesuk Indonesia. Karena Indonesia itulah yang 2/3-nya adalah lautan. Engko lak kono mencari, tergantung saiki, tergantung masyarakat Indonesia sing disalah-salahke karo wong luar negeri tidak bisa merawat paruh-paruh dunia. Allah titipkan kepada masyarakat Indonesia paru-parunya dunia, Pak. Jadi dunia iki iso napas dengan baik, kuwi dititipke paru-parune nang Indonesia. Nika lho sing saiki dikerui, ditebangi pohonnya. Makanya sekarang ketika lapisan ozon semakin menipis, sing disalah-salahke Indonesia. Indonesia ini nebang pohon ndak perhitungan, padahal sing ngelokke niku sing nadai kayune. Dhewe sing ngedol, dekne sing nadai, tapi ngelokke ora melu bantu ngenehi duit kanggo ngrawat hutan. Ya serapopo lah nasibe wong Indonesia nggih to.
Nah, liqasiratiha, karena pendeknya itu, maka disebut dengan dunia. Yang ketiga, ada yang menyebut disebut dunia itu karena dari kata danaah. Danaah itu hina, Pak. Hina. Kenapa disebut hina? Perbandingannya dengan surga. Ya, perbandingannya dengan surga. Lek dibandingke dengan surga, mangke tapi nggih, jenengan lak wis mlebet surga kabeh. Mangke jenengan bandingke dunya karo swarga. Ora ana bandingane, Pak. Nah, kapan le cerita mengke lak jenengan pun teng swarga, lak sakniki dereng saged mbandingke. Makanya kita hanya butuh Quran supaya tahu informasinya. Wong adewe ra ngalami, durung mengalami, karena belum ada nih jamaah Al-Fatah apa iuran nabung piknik nang akhirat, nggak ada toh, belum pernah menggalang dana untuk persiapan piknik, sok piknike barbodo nang akhirat yuk. Nah, kalau nanti ada yang piknik ke sana balik iso cerita. Nah, gandeng ora ono sing dereng wonten sing mriko lah. Adewe buka Quran, buka hadis mungan. Kata Quran nggak ada bandingnya. Maka kata para ulama kalau begitu dunia itu dari kata danaah, hina. Ya contoh beginilah Bu, kalau panjenengan kagungan wayah, punya cucu, punya anak masih kecil, anaknya lanang, ngerti mobil-mobilan, wis ndemprok, ora gelem jak lunga, lak durung ditukokke. Mobil-mobilan. Buat anak itu, mobil-mobilan itu istimewa. Tapi buat jenengan yang tiap hari seliwar-seliwar mobil tenanan, mobil-mobilan itu ada harganya ndak? Ya ora ana wong jenengan ya duwe mobil, tanggane ya duwe mobil. Itu. Yang kata anak-anak berharga, buat kita yang tidak berharga, tapi buat anak kita itu berharga. Dunia itu ya berharga buat kita sekarang, tapi akan kita lihat nantinya dunia itu betul-betul rendah, hina itu kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, kenali dulu ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak salah tinggal di atasnya. Itu kenapa dunia disebut dengan danaah liqasiratiha. Ini yang pertama dari kata dunia. Yang kedua, fitrahnya dunia. Fitrahnya dunia itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita kenali, di dunia itu ada kesulitan. Pernah enggak panjenengan ngalami kesulitan? Pernah. Kenapa? Jenengan cek tinggal teng donya. Lak teng swarga enggak ada. Itu fitrah. Yang kedua, pernah enggak jenengan ngerasa sakit? Masuk angin, meriang, flu, kena corona. Pernah enggak? Pernah kita ini. Karena memang kita masih tinggal di dunia. Angger cek neng dunya jenengan cek ngerasake lara tenan itu. Kalau masih di dunia kita akan masih merasakan sakit. Ya, sing nom-nom pengajian cek kepenak. Jenengan silo tempate adem resik. Angger wis rada umur tekan dhisik sing digoleki wis ora apa-apa Pak, karena memang ini kita
Makin jenengan nang swarga ndak nemui wong sing tuwa dadi meneh. Nggih, bapak-bapak sing saiki sepuh, oh sesuk gagah meneh. Ibu-ibu sing wis sepuh kuwatir engko bojoku iki lak nang swarga entuk bidadari njur lali karo aku wis tuwa ngene. Aja kuwatir, jenengan iki luwih ayu daripada bidadari yo. Jadi bapak ndak bakal kepencut. Tetap karena kembali lagi itu, nggak ditemui, nggak ada fitrahnya di sana. Jenengan merasakan ndak perpisahan? Ngrasake, lak jek nang dunya mesti merasakan perpisahan. Oh nang kene iki sing rawuh ya sing akeh ibu-ibu koyoke. Panjen dunya niku sing akeh ibu-ibu. Bapak-bapak akeh sing mati dhisik. Coba jenengan hitung nang kampung jenengan. Sing rondo karo duda akeh sing endi? Iya, lek bapak-bapak iku gampang mati bojo diseneni pokoke. Oke. Jenengan siksa sithik mati bapak-bapak itu. Nggih, di kampung saya itu di RT 31, ada RT itu RT 30. Dulu saya jadi ketua RW pernah di situ itu. Ketua RT saya yang RT 30 itu wedok wis tuwa. Saya itu sampai ngelus dodo, waduh rapat iki kok mesti teko ya wis sepuh wonge. Tapi tak delok-delok ora ana babar blas sing lanang sak RT lho. Rondo kabeh. Iya, sampai ada yang pesen, Mas Nur, engko lak aku mati piye? Lah terus pundi to Bu, mati nggih mati mawon. Lah kula niku rondo nang omah dhewean, anak kula teng Jakarta. Pun beres jenengan rasah mikir. Akhirnya kula deke jenenge paguyuban kematian Kemuning namanya. Kematian Perum Gedong Kuning. Ya, tugasnya apa engko lak ana sing mati lak ate nelongso krana ditinggal dengan orang yang dicintainya, wis monggo urusan kabeh beres diurusi paguyuban. Ah wong saiki mati ki lho ya larang, nggih to? Nggih, nggen kula niku anggar wong mati minimal 7,5 juta. Bedah bumine sakniki wis 3,5 juta. Nggih to, gurung nyewa deklit, gurung tuku napa niku? Roti, permen, kain kafan macam-macam, wah 7,5 juta. Ditinggal mati biasanya nangisnya dudu krana apa piye kok lak nyaur. Makane dideke paguyuban kematian krana akeh sing rondo-rondo mau iku. Perpisahan pasti terjadi. Kenapa? Karena kita memang sedang ada di dunia. Lak jenengan pengen ora pisah anak karo wong tuwa, suami istri, jenengan pindah teng swarga. Nah, kalau masih di dunia ada perpisahan pasti. Makanya Bapak Ibu sekalian, dunia itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian. Hakikatnya kula panjenengan sami niku adalah penduduk surga. Asline niku penduduk surga. Kenapa kita di dunia? Allah akan uji kita di sini. Nah, maka ujian itu ndak ada yang sempurna kebahagiaannya. Ada ndak anak-anak yang sedang menghadapi ujian seneng banget? Sesuk ujian kenaikan kelas. Sak anake, sak wong tuane melu bingung itu. Nggak ada ujian, namanya ujian kok. Jadi kalau nanti kita di dunia masih merasakan ada kesulitan, merasakan ada perasaan sakit, nggak nyaman, ada perpisahan, sadarilah kita itu masih ada di dunia, tempat Allah menguji kita. Dan kita akan kembali ke tempat kita. Mana tempat kita sebelumnya Bapak Ibu? Di
surga. Yang celaka siapa? Yang celaka yang tidak tahu jalan pulang. Itu masalahnya. Jelas-jelas kita itu penduduk surga. Adam Hawa surga dulu. Diturunkan ke dunia, Allah uji untuk Allah kembalikan lagi ke surga. Tapi banyak orang karena dia tidak kenal dengan dunia itu, sampai dek niku mboten ngerti jalan balik. Itu yang salahnya itu. Banyak orang itu tidak tahu jalan pulang. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang tidak tahu jalan pulang itu lebih rendah kedudukannya daripada keledai. Karena keledai itu tahu jalan pulang. Kok kita manusia malah tidak tahu jalan pulangnya gitu. Berarti tidak kenal dia dunia itu. Sampai-sampai yang bersangkutan tinggal di dunia karena saking senenge, lali dengan semuanya, sampai lali balik dan lupa jalan pulangnya. Padahal pulangnya cuma ada dua loh Pak. Lak ora nang swarga, nang neraka. Lak kita ndak tahu jalan pulang kita ke surga, kemana kita akan? Ke neraka. Kalau kita di situ, itu seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah. Selamanya kita tinggal di situ, waktunya lama, dan tidak ada kenikmatan sama sekali. Jek mending dunya itu. Dunya seiso ngerasake seneng walaupun tidak sempurna. Tapi di neraka itu tidak ada sama sekali yang menyenangkan. Panganane wae mengerikan. Ya. Panganannya apa? Pohon zakum. Waduh. Suatu saat bapak-bapak kalau ibu-ibu lak duwe rezeki berangkat ke tanah suci, jaluk terke teng Taif. Teng Taif niku wonten pohon zakum. Pohon zakum ku meh padha karo pohon jeruk sing ana durine niku lho Pak. Tapi durinya itu kula gandoli ngeten iki niku mboten patah, Bu. Niku rine niku. Niku panganane wong neraka. Kula jan gandoli ngeten iki bobot kula niku meh 70 Niku mboten. Makanya onta itu bisa makan tumbuhan berduri. Tapi onta ndak mau makan pohon zakum itu. Karena nggak bisa juga. Padahal kuwi panganane wong neng neraka. Cilaka mboten niku. Sing ora ngerti jalan balik cilaka. Gitu. Makanya Bapak Ibu tuh yang kedua. Ya. Yang ketiga fitrahnya tadi nggih. Yang ketiga sekarang bedakan dunya kalih rizki. Mana dunia, mana rizki. Orang yang beriman dituntut untuk mencari rizki Allah, bukan dunia. Dunia itu sesuai dengan fitrahnya, dia yang mudah rusak, dia akan sirna. Tetapi rizki itu akan bertahan, bermanfaat sampai kita mati. Mudahnya gini, ini waktunya sudah mau habis. Mudahnya gini, anak panjenengan sing ayu, sing ganteng niku dunya. Karena ayu ganteng itu bisa hilang. Tua sidik, untu lepas, ayune berkurang. Gigi lepas semua,
pengen ayu pasang gigi. Lak jenengan copot ngedeni putu. Sirna. Anak yang solih itu rizki, Bu. Bapak. Anak yang solih itu rizki. Kenapa? Karena anak yang solih akan bermanfaat bagi kita sampai nanti kita mati. Udkhulu al-jannata, Allah sampaikan, nduk gek mlebu swarga. Apa kata anak-anak ini? Ngapunten ya Allah, kula mboten badhe mlebet swarga sakderenge kula ngertos bapak kalih simbok kula. Dah, Allah perintahkan lagi, udkhulu al-jannata, mlebu nduk. Mboten ya Allah, kula nenggo bapak kalih simbok kula, lak kula dereng ngertos bapak kalih simbok kula mboten mlebet swarga. Sampai diulang 3 kali, anak masih menjawab yang sama, Pak. Akhirnya Allah sampaikan, nduk bapak karo simbokmu kuwi nembe dihisab-hisabe abot. Apa jawaban anak itu? Tetep kula mboten badhe mlebet swarga sakderenge kula ngertos bapak kalih simbok kula. Akhirnya apa? Dipercepat hisab orang tuanya yang berat, dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya. Apa kata Allah sekarang? Udkhulu al-jannata antum wa abaukum tukhbarun. Nduk saiki mlebu swarga iki bapakmu simbokmu. Mlebu swarga untuk aku gembirakan. Niku Quran lho, Pak. Oh. Konco ngaji, konco sedekah, konco berbuat kebaikan itu rizki. Karena nanti jenengan akan tanglet. Ya Allah, rencang kula ngaji nika kok kula mboten dereng kepanggih niki teng pundi nggih? Oh niku. Ning kanca mancing niku dunya, Pak. Ora ditakokke sesuk. Kecuali lek mancing ning dia juga kan banyak sekarang komunitas mancing, tapi dia mancingnya jauh sambil bawa sumbangan, mampir sana terus mancing. Nah tuh baru konco pit-pitan, galang dana dulu, kita pit-pitan kemana? Arah sana, mampir ke masjid naruh Quran hasil iuran. Wo iki ditakokke, ya Allah, rumiyin rencang kula pit-pitan, sing lak pit-pitan kula sering sareng-sareng berbuat kebaikan itu di mana? Nah itu rezeki. Gitu, Pak. Beda toh dunia dengan rezeki. Maka orang beriman itu akan bisa dapatkan rezeki sekaligus dapatkan dunia. Tetapi orang beriman itu tidak pernah khawatir lepas dunia, yang penting rizkinya dapat. Nah makanya sekarang jadikan dunia kita ini sebagai rizki kita. Jangan dibiarkan cuman jadi dunia yang akan hilang, sirna. Ketika kita mati dia nggak akan ikut. Tapi jadikan itu rizki yang akan bermanfaat buat kita nanti. Karena memang kita di dunia itu tidak diminta oleh Allah mengejar dunia. Kenapa? Soalnya dunia sudah dicukupi oleh Allah itu. Kok ana wong sing bingung urusan dunya, orang kenal karo dunya niku. Urusan dunia, saya mengutip lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wong tua sing jek bingung karo dunya kalah karo bayi sing jek nang jero kandungan. Bayiku ora pernah bingung karena rizkinya sudah dicukupi oleh Allah itu. Nah sementara kita sudah tua bingung.
Wah, itu sampai akhirnya apa? Wes duwe dunya akeh wae jek kurang terus. Akhirnya apa? Mempertaruhkan kehormatan dia sebagai manusia terhormat. Kula mung maca, mung lihat bener ora nunggu keputusan. Ana wong jabatane wis dhuwur, tugase nglindungi masyarakat, memberantas penyakit masyarakat, malah wis ngertos kabeh nggih. Ning adewe urung iso mestekke, tapi juga jangan dihina kebangetan. Kenapa? Karena dia punya kesempatan. Sementara adewe sing ngelokke urung duwe kesempatan. Urung mestilah adewe nang kono ya adewe bersih. Gitu. Cuman itu sebagai contoh buat kita. Oh, kaya ngono to. Mongko masuke teng mriku nggih angel. Ya, meniti karirnya harus bersaing dengan banyak orang. Tiba-tiba karena ndak kenal dengan dunia, ya, dia berada dalam pusara penderitaan yang mungkin akan panjang. Penyesalan yang luar biasa. Itu baru di dunia loh. Penyesalan itu belum lagi nanti kalau ndak tobat nang akhirat kayak apa. Nah, itu akibat ndak kenal. Bedakan sekarang rizki dengan dunia. Ndak usah bingung tuh. Buat orang beriman, lepas dunia bukan kiamat. Ndak kiamat. Lepas dunia itu ndak kiamat. Madang-madang jenengan gitu. Wong kita itu hanya menuruti keinginan saja. Kalau kebutuhan Allah sudah cukupi kebutuhan itu. Kenapa kita suruh bekerja, Mas? Kalau Allah sudah cukupi, karena kita memilih cara untuk mendapatkannya yang terhormat. Itu saja. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti cita-cita kita tentang dunia tidak sama dengan yang terjadi, ndak usah kecewa. Ndak usah kecewa. Yang penting rizki kita banyak. Karena rizki itu tidak mesti harta benda. Yang penting rizki, sesuatu yang bisa kita bawa sampai nanti kita di akhirat. Kadang-kadang kita khawatir kebangetan. Takon tanggane, dia ingin mlebu kuliah entek piro yu anake kuwi. Wah yo akeh tenan ternyata kuliah iki. Lah kan nang negeri. Saiki padha wae negeri karo swasta iki mbayare yo larang. Wah, wes dipikir bingung, wah piye yo anakku sesuk iso kuliah apa ora yo. Padahal anake jek TK. Kebangetan ndak orang sekarang tuh. Iya. Beras nang omah jek ana, Bu. Ning tangane ra gegem duit. Nggih to, anake mung beras kuwi wis ribut wae. Wah, beras karek 2 kilo. Duit ra nyekel, sesuk piye ya? Aduh, itu. Saya itu Pak tinggalnya di perumahan angkatan darat dulu, Pak. Tangsi. Mriku lho. Jalan Babatan niku. Kula tinggalnya teng masjid. Wong ora ndedit kula ajeng kos. Nggih nang Jogja ya goleke masjid paling kepenak kula niku. Tempatnya luas, kamare jembar. Kamar nang jero kurang jembar, yus nang masjid kelekaran kepenak banget. Gitu. Dulu gitu. Nah, saya itu sering mendengar kan di sana pensiunan semua. Pensiunan. Angger wis kula titeni niku, angger bar magrib kan rata-rata daripada kundur wong-wong niku ngobrol teng masjid niku. Piantun sepuh-sepuh niku lho, ngobrol. Obrolan tanggal 10 sampai tanggal 30 niku asik obrolane.
Nek angger kula titeni, angger wis mulai tanggal 1, 2, 3, obrolannya ndak menarik. Apa kata mereka itu? Aduh, sesuk meh gajian. Bayangan saya itu lah gajian kan seneng ya, Pak. Iki pensiunan gajian malah ngresula. Kula rungokke mawon kok sampai ngresula ngopo? Dipotong iki, potong iki. Gitu. Anakku kuliah, bayare piye gitu. Kula titeni itu. Orang-orang bapak-bapak yang ngobrol mikir nasib anake karena gajine wis dipotong-potong itu, ternyata sampai sekarang aman-aman saja niku. Anake yo rampung le sekolah niku. Coba. Luar biasa loh niku. Rasa dipikir. Lho niku sampai ke Pak, mak aku meh pengen kuliah ya. Wis ra usah wae le ngopo kuliah, engko biayane apa sing dienggo biaya. Ngoten niku. Wis to Pak disangoni wae, sangoni donga wae. Akhirnya diridani mung disangoni donga, kula tunggu-tunggu mangkat iku tak tunggu duite kok ora ono duite. Ya mung nyel ditois muga-muga selamat yo le aja lali salat. Cuman itu saja. Lah saya punya pikiran, kalau saya mengandalkan biaya dari Bapak Simbo, wong ora ono Pak, gak ono. Ning lah aku ngandalke Gusti Allah ki sugih. Wes bismillah wae. Bismillah berangkat. Piye carane ya? Ben nang Jogja iso urip. Kan kita mikir. Cuman kita ndak khawatir, ternyata ada pondok pesantren sing gratis, mangan gratis, tinggal gratis. Tinggal teng mriku kula seminggu ora betah, sujute suwe banget. Angger sujud kula niku nangis mesti. Nangis ngeratapke nasib. Kok yo ngene banget aku pengen kuliah ya. Tuh, eling macem-macem karena lama kan orang hening itu mesti ingat macem-macem itu. Wah iki ra iso terus iki. Akhire kula wis metu wae. Pamit kula metu. Nang endi ki ya? Numpang sik ngene kanca. Dodol rokok jaman rumiyin teng ngarep Gardena niku. Angger dodol rokok niku wis seneng kula niku. Wis iso gawe madang lah niku. Gitu. Ketemu wong Banyuwangi niku buruh bangunan belakang galeri niku. Kula kepincut melu buruh bangunan. Angger bengi kula mboten iso turu apa meneh sinau. Ra iso turu, awake wis ngetok-ngetok ra karuan kae. Pah iki piye niatku kuliah kok malah aku ra iso turu iki, ra iso sinau. Wes, ya Allah, mana lagi nih yang saya harus tempuh supaya saya bisa kuliah. Wah, akhirnya kula dolan nggone kanca niku, ana wong golek takmir itu. Golek kanca teng masjid niku pertama niku ya Gusti Allah niku lek ndodok-ndodoke dalane ya ana wae niku lah kok ya aku dolan teng mriku itu ning aku golek sing iso qiraat Mas ngono kuwi teng kanca kula niku iki iso lho tapi aku ya iso sing lak khotibe ra mangkat iso ganti khotbah iki ya iso lho Dek ayo nggon aku wae yo dijak mriku ternyata ketua takmir wong sak kampung kula Bu. Wis le rasa dipikir meneng kene wae le gitu. Sampai kula niku tinggal teng mriku niku 4 tahun wis kepenak niku. Mangan kepenak. Sampai entuk bendarat anake bendahara takmir kula niku. Dadi sing kula nikahi niku anak bendahara takmir, Pak. Dadi kanca kula teng kampus dadi dosen niku bingung. Piye aku rong duwe omah, gadhek SK-ne digadhekke ge tuku omah. Kula niku mboten bingung. Wong kula tinggal kalih mertua. Kula duwe duit tak tukoke mobil. Lah kanca kula duwe duit digawe ngangsur omah. Lah kula diduduhke dalane karo Gusti Allah. Kono nikahono wae anake bendahara takmir kuwi lho. Kae tanahe rada amba sithik. Nah, bukan itu sebenarnya dulu itu ya. Nah itu nggak perlu khawatir itu. Ternyata, wah iya. Walaupun saya nggak dikaruniai dunia banyak,
Neng mudah-mudahan semua jadi rizki, karena rizki itu yang penting. Rizki itu yang penting. Maka Bapak Ibu sekalian, ampun salah bedake. Karena sekarang sudah banyak orang yang nggak kenal dengan dunia itu. Disongko dunia itu kekal, nggak bakal rusak. Disongko dunia kuwi kudu digoleki sampai ngelaleke ibadah. Yang penting dunia kecekel karena kita itu mulya orane dari dunia kita itu. Oh ndak. Banyak orang yang jatuh bahkan karena dunia. Yang ketiga, yang terakhir Bapak, karena sudah selesai, yang terakhir itu ya, seandainya orang itu harus ada di dunia ini orang yang paling bahagia yang sempurna, maka saya melihat ada dua orang yang paling berhak bahagia. Yang pertama adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia, sering boten dahar, krana ora ana sing didahar. Wafat beliau itu amat sangat sakit, sampai kayu siwak yang digigit Kanjeng Nabi nalika sakaratul maut remuk. Dari wajah beliau keluar keringat dingin sak gede-gede jagung. Padahal beliau itu orang yang paling mulia, tetapi hidupnya beliau itu seperti itu. Itu hidup beliau. Yang kedua, yang perempuan, kalau seandainya ada orang yang berhak bahagia selamanya di dunia, itu adalah Siti Maryam, Bunda Maryam, perempuan yang sangat terhormat, yang rahimnya saja dipinjam oleh Allah untuk menaruh utusan yang luar biasa. Saking luar biasanya perempuan ini, menstruasinya saja hanya 3 kali seumur hidupnya. Tetapi apa beliau itu? Ketika beliau hamil tua menjelang melahirkan, diusir dari kampungnya, sampai beliau katakan, ya laitani mittu qabla hada. Duh Gusti, kok jenengan boten matikan saya saja sebelum ini. Itu saking menderitanya. Maka kalau di dunia kita ini tidak mendapatkan kebahagiaan dengan banyaknya dunia yang kita miliki, itu bukan kiamat bagi orang beriman. Karena tanda keridhaan Allah pada umat manusia itu bukan pada banyaknya harta itu, bukan di situ. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Bahkan orang yang durhaka sekalipun Allah bukakan pintu-pintu dunia itu kok. Allah bukakan. Ketika kita dunianya banyak bukan tanda Allah ridho. Dunia yang banyak tidak bermanfaat buat kita apapun sebelum digunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah nasihati putra wayah di zaman yang seperti ini, di zaman orang yang sudah tertutup dengan kebenaran oleh dunia. Masihati anake wae le. Tangi iki wis srengenge mlethek, engko gek telat kue sekolah. Jarang orang sekarang tuh yang bangunkan anak le, tangiyo iki wis subuh gek sholat.
Banyak orang tua itu nggak apa-apa, nggak sholat subuh, sing penting ojo telat sekolah. Banyak ndak? Adzan anake jek turu mesake. Ketika nanti sudah jam 6:30 baru ditangeke, tangi-tangi le, meh mlebu ki nggih telat sekolah, bingung wong tuane. Gitu. Padahal sekolah niku mung sarana, salat niku perintah Gusti Allah. Akhirnya terbentuk di anak itu, sing penting pinter, gitu ya. Sing penting pinter, uripe mulya neng dunya, karena dunia banyak, ora ibadah ya ora apa-apa. Gitu. Bahkan ada orang yang kayaknya wasiatnya bagus, tapi ini jane yo njrumuske anak kita. Gitu. Le engko lek sekolah le golek jurusan sing bener lho le. Sing bener niku napa? Sing gampang le golek gawean. Padahal saiki jenenge gawean iki ya kabeh angel digoleki. Ya. Tapi wasiatnya gitu. Iya. Ora apa-apa nanti salate keter, sing penting omahe apik, mobile apik. Angger lebaran balik kabeh, anake do nggo mobil mewah-mewah, mbokne seneng banget. Walaupun ketika Al-Fatah azan ora dikongkon mangkat, kono gek mangkat, kae nang Al-Fatah wis azan. Wah, wis malah bangga-banggake putrane. Oh akhirnya nopo, kula panjenengan sami tilar, anake teko lebaran, jenengan mung digawoke kembang, disiram, digrujuk. Bar kuwi tinggal balik teng Jakarta meleh, balik teng Bandung meleh, ora pernah didongake wong anake ra salat. Pengin. Nggih, makane didunungke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, lewat 5 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi khususnya, buat kita bersama-sama. Semoga kita semakin mengenal dunia tempat kita tinggal, dan jangan sampai kita tidak tahu jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.